Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Saya berikan kesempatan untuk kita semua mengambil sikap saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Mazmur pasalnya yang ke-77 ayatnya yang ke-11 hingga 15 berbunyi demikian. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari sejaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Bapak Ibu Saudara, mari sore ini kita mau ingat kasih Tuhan. Kita mau dibawa pada satu perenungan akan kasih Tuhan yang begitu besar. Dia telah mati bagi kita semua. Dia bangkit dan menyediakan hidup yang kekal bagi kita. Mari kita meneduhkan hati kita kembali mengingat betapa baiknya Tuhan. Dia rela disiksa. Tubuhnya hancur bagi kita, Bapak Saudara. Karena kita dia menderita. Mari ingat betapa baiknya Tuhan. Sama-sama angkat suara kita, katakan ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya yang selamatkan kita, Bapak Ibu Saudara. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bisa bangkit berdiri. Ku takkan lupa kasih-Nya. Katakan ku takkan lupa. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita.
mengingat kasih Tuhan. Dan pujian ini bersama. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita, ku takkan lupa. Takkan lupa kasih-Nya. Takkan lupa anugerah-Nya. Dia Dia penuhkan, Dia puasa hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini, ku tak lupa kasih-Nya. Kami tidak akan pernah lupa atas anugerah yang Tuhan telah curahkan bagi kami. Pengorbanan Tuhan yang begitu mahal, kami tidak akan pernah melupakan itu Tuhan. Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku, ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Kasih Allah pada kita, besar kasih Allah kepada kita. Besar kasih Allah pada kita, besar kasih Allah. Besar kasih Allah pada kita. Pertolongan kita sore ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Dia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam
Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh, bagi ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan pada sore ini Bapa. Kau himpunkan kami kembali di tempat ini Tuhan. Untuk kembali bersama-sama merenungkan kasih Tuhan. Merenungkan kebaikan Tuhan yang telah Engkau curahkan bagi setiap kami orang-orang yang percaya kepadamu Bapa. Tuhan, pada sore hari ini kami mau bawa hidup kami Bapa, sepenuhnya pikiran, hati, dan jiwa kami ke dalam tangan Tuhan yang kudus. Kami tahu Tuhan, di dalam hidup kami menemui krisis dan proses. Kami jatuh mungkin di dalam kesalahan-kesalahan kami. Yang tentunya Tuhan, itu adalah dosa yang membuat hatimu tersakiti Bapa. Yang membuat Engkau kecewa kepada kami Bapa. Tuhan, kami mau membawa diri kami. Kami mau memohonkan belas kasihan daripada Tuhan, terkhususnya untuk jemaat-jemaat Tuhan yang hadir beribadah pada sore hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mencurahkan pengampunan-Mu, Engkau menyucikan dan menguduskan kami, sehingga kami dapat layak Tuhan, untuk duduk diam bersama-sama bersekutu, memuji-muji nama Tuhan, bahkan mendengarkan Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Juga Tuhan, nantinya juga kami akan bersama-sama dibawa di dalam sebuah perenungan, merenungkan akan kasih Tuhan, mengingat akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Engkau mati ganti kami Bapa. Melalui perjamuan kudus yang akan kami lakukan, biarlah kami diingatkan kembali. Ada tubuh dan darah Tuhan, lambang kasih setiamu, lambang anugerah, mengingatkan kami bahwa hidup kami ada sampai hari ini hanya karena kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus, ibadah kami pada sore hari ini biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya boleh jadi di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Kita akan memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita pada sore hari ini? Boleh kasih senyum kepada saudara-saudarinya di kanan, di kirinya. Puji Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Dia sungguh baik. Dia telah mati bagi kita. Dia telah bangkit bagi kita. Menyediakan keselamatan bagi kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan pujian ini dengan penuh semangat. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu. Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik.
Dia ada di dalam kita. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan, siapa? Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Sekali lagi kita mau menyanyi pujian ini. Kita maknai setiap kata demi kata bahwa Dia mati bagi kita, Dia bagi kita. Dia mati bagiku, amin. Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan, siapa? Allah penyelamatku. Kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He's so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Silakan duduk lagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara kita surga. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan pada ibu-ibu.
Memberkati kita semua ya Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk ibu-ibu yang sudah berlatih untuk memberkati kita semua dalam pujian yang telah dinaikkan. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari saya mengajak kita semua kembali meneduhkan hati kita. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu Saudara. Tidak pernah terukur kasih Yesus. Dia mati ganti kita. Maka dari itu tema kita, perenungan kita, firman Tuhan juga mengenai betapa mahalnya kasih dan pengorbanan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita naikkan pujian ini. Tak terukur kasih-Mu Tuhan.
terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosa-Mu. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan dirimu, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosa-Mu. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengarkan pujian ini dari Allah, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosa-Mu. Kau terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosa-Mu. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau layak kami puji dan kami sembah Bapa. Dengan makasih Tuhan, makasih pengorbanan-Mu yang begitu mahal. Ya kami bersyukur Tuhan Yesus. Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sudah Bapak Ibu sudah bisa bangkit berdiri. Dengan pujian ini. Kau terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan dirimu, Kau curahkan darah-Mu tebus dosa-Mu. Kau terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan dirimu, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosa-Ku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Jemaat Tuhan katakan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hati. Layaklah Kau Tuhan kami puji dan kami sembah.
Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa ragaku, segenap jiwa, dengan segenap jiwa ragaku. Bapa, Engkau telah mengorbankan anak-Mu yang Kau kasihi, Yesus Kristus, untuk mati, berkorban buat kami. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu, memberikan Yesus, supaya kami yang berdosa diselamatkan. Kami layak memuji-Mu, kami layak menyembah-Mu Tuhan, karena Engkau sudah berkorban buat kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa, pengorbanan yang sangat mahal. Kau korbankan putra-Mu yang tunggal, hanya untuk kami yang sia-sia, kami yang hina. Kau korbankan, supaya kami diselamatkan, karena kasih-Mu yang begitu besar untuk kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan baca firman. Biar firman Tuhan boleh mengajar kepada kami. Tuhan tolong, ketika hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, biar Tuhan, urapan-Mu turun di atasnya. Tutup hamba-Mu di belakang salib Yesus. Dan urapi kami semua, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Dalam ibadah Jumat Agung sore hari ini, kita akan membahas satu topik, yaitu mahalnya penebusan. Itu terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-25. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya akan bacakan untuk saudara. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu,
sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Sampai di sini pembacaan kita. Berbahagialah kita yang mau membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Mahalnya penebusan. Penebusan di mana-mana. Tidak pernah sembarangan. Semua punya harga. Tetapi penebusan yang ini, penebusan yang sangat mahal. Baik, saya akan mulai pembahasan ini dari ayat yang ke-18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Bukan dengan barang yang fana, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Warisan nenek moyang. Kita terlalu banyak melakukan yang sia-sia. Hampir semua pekerjaan yang kita lakukan yang tidak mentaati dan melawan Allah, semua itu adalah sia-sia. Adam memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Itu adalah tindakan dan perbuatan yang sia-sia. Semua tindakan yang sia-sia harus ditebus. Semua tindakan yang sia-sia menuntut nyawa. Jadi saudara jangan sembarangan melakukan yang sia-sia.
Karena dituntut dari apa yang kita lakukan. Tidak ada yang sia-sia yang kita kerjakan. Tidak dituntut. Saya kasih contoh. Saudara, seringkali kita menyia-nyiakan waktu. Berapa banyak kita menyia-nyiakan waktu kita yang ada. Sebentar lagi. Ayo belajar, sebentar lagi. Tunggu. Tahu-tahu sudah hilang 3 jam. Sia-sia. Harus ditebus yang sia-sia. Apa tebusannya? Engkau harus membayarnya lebih lagi. Itu kalau belajar, saudara. Tapi kalau perbuatan yang sia-sia engkau lakukan. Engkau lakukan yang sia-sia. Engkau dituntut. Ketika engkau mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Itu dituntut. Dan seringkali kita tidak bisa mengembalikan lagi. Menjadi masalah. Jadi hati-hati saudara. Tindakan yang sia-sia. Terlalu banyak. Tidak terhitung. Dari pagi sampai sore ini. Berapa tindakan sia-sia yang saudara sudah lakukan? Apakah tadi pagi atau siang tadi saudara ngomel? Misalnya makanannya sedikit kurang enak, kurang asin sedikit. Aduh, gini aja gak bisa. Yang masak sakit hatinya, saudara. Yang masak sakit hatinya. Bisa saudara selesaikan begitu saja. Saya bisa bilang minta maaf. Bagus minta maaf. Tetapi yang tergores ini tidak hilang. Tidak hilang. Menuntut tebusan. Kata-kata kita yang menyakitkan. Menuntut tebusan. Karena itu hati-hati ketika kita bicara. Mazmur 49 ayat 7-8 berkata, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka segera tidak tunggu lama-lama. Segera mencari jalan penebusan. Cari jalan penebusan sendiri. Dibuatnya cawat dari daun pohon ara untuk menutupi ketelanjangannya. Pasang itu semua. Tetapi itu sia-sia. Tutupi kesalahan. Tidak bisa dengan cara. Baik, saya teruskan. Ketika Tuhan Allah memanggil Adam, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sudah tahu salah. Tidak bilang, aku bersalah. Tetapi aku jadi takut, aku jadi telanjang. Sia-sia juga. Firman-Nya, siapakah yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Setelah terjadi saling salah menyalahkan satu dengan yang lain.
saling tuduh. Saudara tahu, kesalahan, ketidaktaatan menyebabkan pertengkaran. Hawa menjawab, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Ini juga tindakan sia-sia. Mengapa tidak mengaku langsung? Begitu makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka gugurlah seluruh pakaian kemuliaan Allah dari mereka. Pada saat yang sama, terbukalah mata mereka dan mereka saling melihat. Adam melihat kepada Hawa, Hawa melihat kepada Adam. Mereka telanjang, kaget. Ketelanjangan ini bukan hanya sekedar telanjang atau hanya kelihatan auratnya yang terbuka, tetapi seluruh ketelanjangan manusia nampak. Ketelanjangan Adam dengan segala sifat buruknya nampak. Ketelanjangan Hawa nampak. Segala tindakan-tindakan yang tidak beres nampak, yang tadinya tidak nampak. Adam melihat kenistaan yang ada di dalam Hawa. Hawa melihat kenistaan yang ada pada Adam. Upaya menutupi ketelanjangan dengan cara yang mereka lakukan tidak berhasil. Itu semua sia-sia. Tuhan harus turun tangan. Coba bayangkan. Hanya buat pakaian. Sebetulnya sederhana. Tetapi pikiran mereka belum sampai ke sana. Tuhan harus ambil cara untuk bisa menutupi ketelanjangan mereka. Tuhan harus membuat pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan Hawa. Disinilah dimulainya korban darah. Tuhan memerintahkan Musa menyuruh setiap rumah tangga harus mempersiapkan anak domba atau anak kambing yang tidak bercacat, yang berumur 1 tahun, untuk dikorbankan darahnya dan disampukan kepada kedua tiang pintu rumah dan ambang atas untuk menandai inilah rumah orang Ibrani yang akan dilewati malaikat maut yang akan membunuh semua anak sulung Mesir. Korban anak domba dipakai manusia yang berdosa. Bagi Adam dan Hawa, darah dicurahkan dan kulitnya untuk menutupi ketelanjangan mereka. Karena mereka yang tidak berpakaian kemuliaan lagi. Kemuliaan yang ada pada mereka telah luruh, hilang. Dosa menuntut korban pembalasan. Semua dosa, besar maupun kecil, menuntut korban darah. Dosa ini bukan hanya sekedar dosa kesalahan yang ditutupi dengan korban. Tetapi dosa adalah dosa yang menuntut korban darah. Dan ingat saudara, setiap dosa yang engkau lakukan itu menuntut korban darah. Ingat, apa yang kita lakukan salah itu menuntut korban darah. Karena dosa, manusia mati. Dan kematian itu kekal. Putus hubungan dengan Allah. Dibuang ke dalam neraka yang kekal. Dengan api yang tidak terpadamkan. Petrus tahu bahwa
seperti pembebasan yang sementara Tuhan izinkan dengan membayar uang seperti terdapat dalam Keluaran 30 ayat 13 dikatakan demikian. Inilah yang harus dipersembahkan. Tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu setengah shikal ditimbang menurut shikal kudus. Setengah shikal itulah persembahan khusus kepada Tuhan. Pada saat itu semua anak laki-laki yang pertama, anak yang pertama itu harus ditebus, dibayar dengan setengah shikal kudus. Itu harus dilakukan. Dan saat itu Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk itu. Meskipun demikian, tidak ada harga yang dapat dibayarkan untuk menebus jiwa orang Israel. Anak sulung dibayar setengah shikal. Tetapi tidak jiwanya. Ya. Memang pada saat itu anak sulung yang seharusnya dipersembahkan, dibayar, ditukar dengan setengah shikal. Nabi Yesaya menulis dalam Yesaya 52 ayat 3. Sebab beginilah firman Tuhan. Kamu dijual tanpa pembayaran. Maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Dengan ketentuan seperti itu, Petrus menyatakan itu benar. Tetapi artinya dengan apa Tuhan membebaskan manusia? 1 Petrus 1 ayat 18-19 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat celah, tidak berdosa. Petrus mempergunakan darah sebagai pengganti yang jelas. Kematian pengorbanan yang melibatkan penumpahan darah. Darah itu bukan darah biasa, tetapi darah yang amat berharga, sangat mahal. Karena darah itu darah anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Anak domba Allah, pilihan Allah sendiri. Pengorbanan darah Yesus di atas bukit bukan untuk membayar kepada iblis. Ingat saudara, Yesus mati di atas kayu salib. Darahnya tidak dibayarkan kepada iblis. Bukan untuk itu. Tetapi itu adalah tuntutan Allah. Harus dosa itu tebus dengan darah orang yang tidak pernah berdosa. Orang yang kudus dan suci. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang dapat memberikan darah itu. Itu sebabnya Yesus datang. Dia Allah yang Maha Kudus. Dia harus turun ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia. Karena tuntutan Bapa harus memberikan darahnya untuk menebus manusia dengan darah yang kudus. Itulah Allah. Semua dosa melawan Allah. Jadi penebusan darah yang kudus dari korban Allah yang suci tak bercacat ditujukan kepada Allah. Ketika Yesus mengorbankan akan tubuhnya dan darahnya pada Allah. Bukan kepada iblis, tapi kepada Allah. Tuntutan Allah diselesaikan. Jangan salah mengerti. Iblis menuntut jiwa manusia untuk mati
menjadi pengikut iblis. Iblis menuntut semua manusia yang beroleh kesukaan duniawi yang sementara. Melalui iblis, orang seperti itu dituntut jiwanya oleh iblis. Orang percaya bertugas, termasuk kita semua, untuk merebut kembali mereka yang telah menjadi budak untuk diselamatkan. Hukum pembebasan menuntut korban yang kudus. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Coba perhatikan saudara bagian ini. Boleh saya minta sebentar Freddy sini. Freddy sini sebentar. Tolong berdiri di sini. Tolong berdiri di depan sini. Saudara lihat. Anggap Freddy ini. Anggap itu yaitu dijadikan seperti. Anggap Freddy sebagai Yesus yang tidak berdosa. Dijadikan dosa. Seorang dapat datang, bawa dosanya, tumpahkan kepada Freddy. Freddy yang tidak berdosa, ditumpahkan kesalahan dari seseorang. Freddy yang tidak berdosa, bisa ditumpahkan segala dosa dari si Marlina. Dosa dari siapa saja ditumpahkan. Ketika Freddy ditumpahkan dosa itu, Freddy masih tetap suci. Dia tetap suci, tetapi ditumpahkan dosa. Maka dia dijadikan berdosa. Dijadikan dosa. Bukan karena dia berdosa. Dia tetap suci, tetapi dijadikan dosa. Itulah yang terjadi dengan Yesus. Yesus tetap suci. Sekalipun dia dijadikan dosa, ditumpahi semua dosa, ditanggungkannya semua dosa atas bahunya. Yesus tetap suci. Itu sebabnya Yesus bisa memikul dosa semua orang. Karena dia tetap suci. Dia tetap kudus. Terima kasih Freddy. Yesus memikul semua. Karena dia kudus. Dia tidak terbawa jadi dosa. Tetapi dia dipenuhi dosa. Dia ditanggungkan dosa ke atasnya. Itulah pengorbanan. Itulah yang dia tanggung. Itulah yang dia ambil. Ayat yang ke-20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. 1. Ia sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tuhan tidak serta-merta memilih Yesus, putranya yang tunggal, untuk menyelamatkan manusia ketika manusia jatuh dalam dosa. Jadi waktu Adam jatuh dalam dosa, Tuhan tidak serta-merta, langsung kirim Yesus nanti. Tidak seperti itu. Yesus dijadikan untuk menjadi penebus, sudah dilakukan sebelum dunia dijadikan. Jauh sebelum ada penciptaan, Yesus sudah dipersiapkan oleh Allah untuk menebus kita. Ini luar biasa. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi Yesus tidak serta-merta, bukan langsung, tetapi dia satu persiapan, satu rencana Allah yang luar biasa. Hal ini bukan berarti Tuhan milih Yesus menebus
manusia secara tiba-tiba. Dan yang kedua, keunikan yang kedua yaitu dengan kehadiran Yesus menjelma menjadi manusia, baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Kalau kita membaca dan mendengar kata zaman akhir, ini akan terjadi antara kelahiran Yesus dan kedatangannya yang kedua kali. Yang mengirimkan Roh Kudusnya untuk membangun gerejanya. Dan yang ketiga, keunikan yang ketiga ialah kebangkitannya. Yesus yang sudah berkorban untuk mati di atas kayu salib, menggantikan manusia yang berdosa. Kebangkitannya telah mengalahkan maut. Dan yang keempat, keunikan yang keempat yaitu kebangkitannya. Petrus mengingatkan bahwa Kristus begitu unik karena pada puncak karyanya Tuhan memuliakannya. Hal ini Tuhan mengagungkan Yesus dengan kemuliaannya. Untuk apa ya Tuhan menyelamatkan? Untuk apa? Tuhan menyelamatkan kita, orang percaya, karena karya penebusannya. Sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Tuhan mau menyelamatkan orang yang mau percaya. Supaya oleh iman yang ada, kita diajak supaya kita punya pengharapan yang ditujukan kepada Allah. Sekarang, saya akan balik lagi ke ayat yang ke-13 dan seterusnya. Ayat yang ke-13a. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Petrus meminta orang percaya untuk mempersiapkan akal budi. Setelah diselamatkan oleh darah yang amat mahal. Untuk memperhatikan akal budinya. Untuk mengerti pengorbanan Kristus di atas salib. Bukan hal yang biasa. Tetapi hal yang unik. Hal yang harus dimengerti dengan sungguh. Bagaimana ada orang yang mau menyerahkan hidupnya hanya untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Ini sesuatu yang unik, saudara. Saudara pasti tidak mau berkorban. Saya yakin. Ini ya saya tunjuk. Freddy, kamu berkorban mau untuk si sebelahmu ini. Si Devi, kalau dia jahatnya setengah mati, mau berkorban buat dia? Langsung tidak. Inilah keunikan Yesus. Dia berkorban mati di atas kayu salib ketika kita masih berdosa. Bukan karena kita sudah baik. Ini yang unik sekali. Ini yang harus kita perhatikan. Dia mati. Dia mau berkorban. Bukan ketika kita sudah baik. Kalau saudara sudah baik, kalau saudara sudah tidak berdosa, Tuhan tidak perlu di atas kayu salib. Kalau saudara baik. Tetapi karena kita tidak bisa baik. Sebabnya Yesus harus naik. Orang percaya harus tanggap akan pengharapan. Ayat 13-17. Sebab itu orang percaya perlu mempersiapkan akal budi untuk suatu tindakan dengan kewaspadaan di dalam roh kasih karunia. Dalam memasuki masa penyesuaian yang menggerakkan kita. Orang percaya dari suatu pernyataan kepada suatu penerapan. Dari suatu kenyataan kepada kesimpulan. Saya jelaskan ini. Saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, kita beriman. Kita percaya. Terima Yesus. Diselamatkan. Nah, dari situ kita diberitahu. Kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Kita tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Kita akan mendapatkan surga. Saudara sekarang yang sudah percaya kepada Yesus. Sudah diselamatkan.
Mau ke surga sekarang? Mau ke surga sekarang? Mau tidak? Hah? Mau? Tidak. Oh. Mau? Tidak mau? Kenapa? Kenapa tidak mau ke surga? Kan enak. Belum nikah katanya. Ya. Nah, ini ya. Kita perlu menyesuaikan diri. Dari setelah kita bertobat, selamatkan, beriman, kita beriman kepada satu iman pengharapan, yaitu kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Ini kita menyesuaikan diri. Hidup di situ dengan akal budi. Dengan cara kita bertindak dengan tepat. Bukan sembarangan. Jadi setelah kita diselamatkan, percaya, kita berpengharapan akan masuk dalam surga. Ini satu jangka waktu. Ada jarak yang harus kita lewati. Nah, ke sana. Nah, sekarang, oleh karena itu orang percaya perlu memperhatikan penekanan ayat ini. Agar meletakkan pengharapan dengan tepat dan benar. Petrus menegaskan orang percaya seperti dalam kemiliteran untuk memastikan suatu gerakan dalam pengharapan yang merupakan tanggung jawab, bukan asal-asalan atau sembarangan asal lewat. Atau gerakan emosional, bukan. Tapi dengan penuh tanggung jawab, pakai akal. Saudara, kenapa Petrus bilang seperti di dalam kemiliteran? Saudara tahu, kalau tentara sedang diberikan tugas untuk berperang, kita harus berperang, menyerang musuh. Oh, si militer ini harus sungguh-sungguh punya pengharapan, punya kewaspadaan untuk bisa mengalahkan musuh. Musuh belum kalah, belum. Harus diserang, harus dikalahkan. Ini mereka, setiap tentara harus punya pengharapan. Kita bisa menang. Kita akan menang. Kalau tidak punya pengharapan itu, mereka akan kalah. Mereka akan mati. Nah, pengharapan dari tentara, militer itu. Punya pengharapan. Dia bisa menang. Nah, kita juga yang sudah diselamatkan. Ya, oleh iman kita percaya pada Tuhan. Kita punya iman pengharapan untuk bisa mendapatkan kemuliaan, yaitu kelak kita masuk ke dalam surga yang pengharapan yang murni merupakan kenyataan rohani yang sangat penting pada 3 kebajikan tertinggi hidup Kristiani. Yang pertama, secara dasariah pengharapan ditentukan sebagai sikap orang Kristen untuk menghadapi masa depan. Setelah kita percaya, kita dipersiapkan untuk menghadapi masa depan, pengharapan masa depan. Untuk esok kita punya pengharapan. Ada banyak ayat yang menyatakan pengharapan adalah sikap orang Kristen. Saya ambil salah satu dari banyak ayat yang menyatakan pengharapan masa depan. Contohnya, ini banyak sekali ayatnya. Salah satu, yaitu Titus 2 ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan, kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dari Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ini akan menjadi pengharapan kita. Kita akan dapat itu. Kedua, pengharapan setara dengan iman. Ingat ya saudara, pengharapan itu setara dengan iman. Contohnya seperti ini. Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Jadi pada saat itu ketika mereka masih sebagian orang Yahudi masih percaya Taurat, masih tahu ada Taurat, pada saat itu diberitahu oleh Petrus, bukan Taurat yang menyelamatkan, tetapi iman. Iman. Kita mulai berpindah ke sana. Nah,
Sekarang kita mengerti. Jadi, iman berharap pada Tuhan dalam saat ini. Jadi kita punya iman. Yang ketiga, sedangkan pengharapan adalah iman masa akan datang. Berhadap pada Tuhan untuk apa yang akan datang. Kepenuhan hidup kekal. Begini saudara, iman sekarang. Ketika saudara percaya, itu iman sekarang. Pengharapan, ya juga iman. Tetapi nanti yang akan datang. Jadi kalau kita bilang pengharapan itu apa? Ya iman juga. Setara dengan iman. Ya. Jadi kita percaya sekarang kepada Yesus. Pengharapan kita akan masuk kekal. Kepada kekekalan. Itu juga pengharapan. Itu ada di dalam iman yang akan datang. Tapi itu harus dilewati. Dan itu harus dijaga. Harus diperhatikan dengan baik. Yesus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa harus menanggung dosa untuk menyerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ibrani 9 ayat 28. Sudah ingat, kematian Yesus di atas kayu salib hanya sekali. Untuk menebus dosa yang lalu, dosa yang sekarang, dosa yang akan datang. Jadi Yesus tidak akan mati berulang-ulang. Yesus mati sekali untuk dosa kita yang lama, untuk dosa kita yang hari ini, untuk dosa yang akan datang. Tapi perhatikan, pakai akal budi. Hidup dengan sadar. Jangan main-main. Hidup. Orang percaya harus merespon untuk hidup kudus. Ayat 14 sampai 16. Orang percaya yang beriman sungguh tidak akan menuruti hawa nafsunya. Karena hawa nafsu dan segala kejahatannya sudah ditanggalkan di atas salib. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah melepaskan, menanggalkan semua hidup lama. Segala hawa nafsu kita tinggalkan di sana. Oleh karena itu, kita diselamatkan, kita tinggalkan di sana. Hidup kita dibasuh dengan darah yang kudus. Sudah dibeli dengan darah yang mahal. Oleh karena itu, kita bersedia hidup di dalam kekudusan. Seperti Dia kudus yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan. Saudara-saudara ingat ini, pakai akal budi. Hidup kudus. Jaga kekudusan. Ya, ingat, dosa kita sudah dikuburkan. Bagaimana kita salah? Bagaimana kita bersalah, kita berdosa. Minta ampun. Diselesaikan oleh Tuhan. Datang minta selesaikan. Ayat ke-17. Orang percaya harus menanggapi dengan hormat. Orang percaya harus menghormati Bapa. Ketika kita memanggilnya Bapa. Selama kita hidup dalam dunia. Karena kita adalah anak-anak Allah. Tuhan sudah mengirimkan Roh Kudusnya. Roh anaknya yang tunggal ke dalam hati kita. Dan mengajak kita untuk memanggil Dia. Memanggil Bapa. Aba Bapa. Sebab kita bisa berdoa. Ya Bapa. Ya Bapa. Bapa kami. Bisa berdoa seperti itu. Itu adalah cara yang tepat. Bagi orang-orang yang sudah dikuduskan. Memanggil Tuhan. Panggillah Tuhan. Panggillah Bapa. Berdoalah pada Bapa. Dan kita teruskan ayat yang ke-23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup
adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Kita perlu memperhatikan ini. Hidup kita tidak lama, tidak panjang, seperti bunga rumput. Sebentar bagus, berbunga indah. Tapi pada saatnya kita akan dipanggil dan kita habis dan selesai. Tapi bukan selesai begitu saja. Kita punya pengharapan masuk ke dalam surga yang permanen. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kami. Kalau kita sudah mengerti betapa mahalnya penebusan, berhati-hatilah. Pakailah akal budi untuk melakukan tetap kehidupan di dalam kebenaran. Karena korban yang sudah diberikan buat kita sangat mahal. Amin. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Karena itu mari kita berdoa bersama-sama. Supaya Tuhan yang sudah mencurahkan darahnya yang mahal, menebus dosa kita, memberikan kepada kita hikmat dan akal budi untuk hidup di dalam kebenaran. Bapa, terima kasih untuk firman. Tanamkan firman-Mu di dalam kami masing-masing, supaya kami betul-betul menjaga kesucian, memperhatikan iman pengharapan kami, bahwa kami akan mendapatkan kekekalan. Tetapi perjalanan itu ke sana, kami harus melewatinya selama kami hidup di dalam dunia ini. Kami harus melewatinya dengan kewaspadaan. Terima kasih. Berkati firman-Mu. Ajar kami menyadarinya dengan benar. Sebentar kami makan tubuh dan darah korban Kristus di atas kayu salib yang sudah dikorbankan untuk kami semua, supaya kami disucikan, supaya kami dibenarkan, supaya kami boleh menjadi anak-anak. Terima kasih. Berkati korban. Terima kasih. Layakan kami sebentar makan perjamuan kudus. Layakan kami Tuhan. Kami yang mempunyai benci, kekesalan dan kemarahan. Ampuni Tuhan. Supaya kami layak makan tubuh dan darah. Kau sudah berkorban buat kami. Setiap dosa kami sudah dihapuskan. Karena Tuhan pembasuhan darah. Terima kasih. Haleluya. Saudara terus ada di dalam doa. Saya undang pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Silakan Pak Agus, Arthur. Silakan. Tolong Pak Jul.
Bapak Ibu Saudara, silakan untuk bangkit berdiri.
Kita angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kita angkat cawan ini. Demikian juga, ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Guru Injil Aminah berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih karena pengorbanan-Mu yang besar. Kami boleh layak duduk semeja dengan Tuhan, makan roti dan minum anggur sebagai tanda untuk mengingat akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Terima kasih ya Tuhan. Dan ini hidup kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kami boleh hidup dalam kebenaran Tuhan dan senantiasa memuliakan Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Gelas-gelasnya dikumpulkan. Silakan yang wartabat. Silakan. Sebelum kita mendengarkan warta, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari keluarga Pak Aziz. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yes. Salam Bapak Ibu. Ya, kami menyadari bahwa kami ini adalah orang yang berdosa, yang memang seharusnya tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi pada saat ini kami bersyukur karena walaupun di dalam keberdosaan kami, Tuhan selalu menyambut kami, mengampuni kami dan melepaskan kami, bahkan selalu meluputkan kami dalam keadaan apapun. Jadi tetap kami mau memuji Tuhan dengan apa yang menjadi keinginannya Tuhan.
Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu. Duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Balut luka di hatiku dengan kasih yang kudus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali aku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadamu? Ku tak mampu membalas kasih dan setiamu, Tuhan. Ku tak mampu membalas kasih yang setiamu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Ku tak mampu membalas kasih dan setiamu. Yang hina ini Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan? Yang ada adanya ku berserah padamu. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu.
Shalom Bapak Ibu sekalian. Dan bersama Bu Aziz gitu ya. Dan terima kasih juga untuk seluruh Bapak Ibu Saudara yang ambil bagian di dalam ya. Cek, oke. Ya. Ya, kiranya Tuhan terus dimuliakan melalui pelayanan kita dan kita terus setia di dalam melayani Tuhan, ya. Ibadah Paskah kita akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 9 April dan ini dilaksanakan satu kali saja, yaitu di jam 17.00. Jadi jemaat bisa mengajak keluarga, kerabat, dan teman-teman yang lain untuk boleh datang bersama beribadah dan merayakan Paskah. Dan Bapak Ibu Saudara dihimbau untuk bisa datang tepat waktu atau bisa sebelumnya gitu ya. Karena apa? Karena ibadah Paskah kita ini adalah satu rangkaian. Jadi kalau ketinggalan sayang sekali, nanti nggak ngerti gitu ya. Jadi memang ada dirangkai sebuah drama untuk kita boleh memperingati kembali, untuk kita boleh kembali merenungkan akan kebesaran kasih Tuhan melalui karya penebusan Kristus kayu salib. Dan jemaat bisa menggunakan busana bernuansa Paskah, seperti misalnya baju warna putih gitu ya, untuk kita boleh semakin menghayati dan di dalam perenungan Paskah ini. Dan pada tanggal 16 April ada kebaktian khusus, yaitu kebaktian HUT Paduan Suara Gita Surga. Ini paduan suara ibu-ibu yang hampir setiap minggu kita terus lihat bagaimana ibu-ibu juga berjuang untuk memuji Tuhan gitu ya. Dan juga sekaligus perayaan Kartini. Dan ibadah ini juga diselenggarakan satu kali saja, yaitu di jam 5 sore. Harap jemaat memperhatikan. Dan kemudian untuk kebaktian umum di tanggal 23 April juga diadakan satu kali saja di jam 17 juga. Jadi harap jemaat boleh memperhatikan. Dan Sabtu besok pagi gitu ya, itu ada doa pagi jam 6 pagi. Doa pagi ini akan diselenggarakan melalui via Zoom. Dan link Zoom akan dibagikan nanti malam melalui WA grup jemaat. Bapak Ibu bisa ikut ambil bagian dengan kita bersama-sama. Pagi-pagi kita bangun, kita berdoa bersama gitu ya. Ini kayaknya bersama saya ini. Ya. Oke. Dan cek. Tes. Bapak Ibu Saudara yang memiliki pergumulan bisa disampaikan juga kepada Saudara Mariaman melalui WhatsApp nomor yang tertera pada layar. Dan keterangan lebih lanjut mengenai ibadah, karena di bulan ini banyak ibadah yang diselenggarakan satu kali. Bapak Ibu Saudara ketika mau ibadah menjelang hari Minggu silakan diperhatikan kembali wartanya dan diperhatikan juga untuk Bapak Ibu Saudara yang melayani supaya tidak ada yang terlewat gitu ya. Dan sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Untuk teman-teman yang melayani boleh maju ke depan terlebih dahulu untuk Saudari Grace dan Saudari Fani. Kita akan memberikan persembahan dan hari ini diberikan kesempatan untuk kita untuk memberikan persembahan melalui kolektor. Dan sebelumnya firman Tuhan yang melandasi pemberian persembahan kita terambil dari 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita memberikan persembahan kita. Tuhan, betapa bersyukurnya kami karena kami memiliki Allah seperti Engkau yang kasih-Nya begitu besar bagi kami, sehingga Engkau mengorbankan anak-Mu yang paling Engkau kasih bagi kami, yang sesungguhnya tidak layak sama sekali untuk Kau kasih, karena kami ini adalah manusia-manusia berdosa, manusia-manusia hina yang layaknya kami ada di dalam kehidupan yang tidak lagi bersama-sama dengan Engkau. Kami hanya layaknya menerima maut itu sendiri Tuhan, tetapi karena kasih-Mu yang besar, Engkau mengaruniakan anak-Mu yang Kau kasih itu. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyatakan rasa syukur kami atas kasih-Mu yang besar itu melalui persembahan yang akan kami berikan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami boleh memberikan dengan hati yang tulus, dengan hati yang sukacita, karena apa yang telah Engkau perbuat itu jauh lebih besar dari apa yang dapat kami berikan.
Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami dan biarlah persembahan ini boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sembari kita memberikan persembahan, kita akan memuji dengan pujian Kuberi Persembahan. Bersembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria puji padamu yang merasa kaya dalam Tuhanku. Kawan-kawan, rela hatilah bawa persembahan, datanglah segera. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Di persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dan sukaria puji padamu yang merasa kaya dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama akan menaikkan doa syafaat kita. Ada 3 pokok doa yang akan kita doakan bersama-sama. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara juga bersama-sama dengan saya membuka suara untuk kita berdoa bersama-sama. Yang pertama, kita doakan untuk persiapan Paskah besok lusa dan juga doa pagi besok pagi. Biarlah Tuhan yang boleh memimpin dan menolong segala persiapannya. Dan biarlah kebaktian maupun doa pagi ini boleh mendatangkan berkat bagi setiap kita. Kita juga berdoa untuk pemerintahan NKRI, bangsa dan negara supaya tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita juga bersama-sama berdoa mengingat untuk rekan-rekan kita, saudara-saudari kita yang masih di dalam pergumulan sakit penyakit maupun pekerjaan mereka ataupun keluarga mereka. Mari kita buka suara bersama-sama, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan sore hari ini. Kami membawa setiap pergumulan kami bersama dengan seluruh umat Tuhan di GIA Jemur Sari ini. Tuhan, kami bersatu hati. Kami berdoa menyerahkan untuk ibadah Paskah kami 2 hari lagi. Kiranya Tuhan Engkau Allah sendiri yang boleh memimpin, menuntun, memampukan setiap kami yang terlibat di dalamnya untuk kami boleh mempersiapkan diri kami. Kami memberikan yang terbaik dan kami mengusahakan apa yang kami bisa. Kami mau melakukannya yang terbaik hanya untuk Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang boleh menyempurnakan segala persiapan kami. Tuhan boleh menyempurnakan segala pelayanan kami. Sehingga ketika kami melayani Tuhan, bahkan juga setiap kami jemaat Tuhan yang datang, kami boleh sekali lagi disapa oleh kasih karunia Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami. Biarlah kasih-Mu itu Tuhan yang boleh menghibur kami sekali lagi, menguatkan kami sekali lagi, dan memberikan kami sukacita dan damai sejahtera yang asalnya daripada Tuhan saja. Kami juga menyerahkan doa pagi esok hari Tuhan, biarlah Tuhan juga yang memimpin, menyertai dari awal sampai pada akhirnya. Untuk perangkat-perangkat yang kami gunakan, jaringan internet, biarlah Tuhan juga memberkati, supaya semuanya itu boleh di dalam kendali Tuhan. Sehingga kami boleh bersama-sama bersekutu dengan umat Tuhan. Kami boleh berdoa bersama-sama, bergumul bersama-sama, merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan umat Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh terus berdaulat dan memimpin bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Di tengah segala gejolak yang ada, di tengah segala pergumulan yang ada, resesi ekonomi dan segala macamnya Tuhan, biarlah Engkau Allah yang boleh terus menuntun dan memberkati akan setiap pemerintahan yang ada Tuhan, untuk mereka boleh melakukan apa yang seturut kehendak Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan,
mengingat akan saudara-saudara seiman kami yang di dalam pergumulan mereka, baik itu pergumulan akan pekerjaan mereka, akan keluarga mereka yang mengalami sakit penyakit, dan juga akan segala sesuatu yang mungkin tidak terungkap Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh menilik setiap kami satu persatu, Tuhan yang boleh memberikan kami penghiburan, Tuhan yang mencukupkan segala apa yang kami butuhkan, dan Tuhan juga yang memulihkan setiap relasi kami, memulihkan setiap kesehatan kami, dan biarlah kami Tuhan menjadi umat-umat Tuhan yang semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Inilah seru doa kami Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Arahkan pandangmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih. Silakan duduk dan doa tutup. Baik, selamat datang bagi mereka yang baru ikut bersama-sama. Selamat datang Bu Oce dengan rombongannya. Tuhan memberkati. Ini adik kita yang kemarin kecelakaan ya. Ya, sudah bisa jalan sekarang. Belajar pakai krep. Bagus, puji Tuhan. Tuhan memberkati ya. Selamat datang juga Pak, ayahnya dari Daniel. Memberkati ya. Selamat malam, Tuhan memberkati.